Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa damana fa bihima wa bi ulumima fi darin amin. Thumma yunsibullahu al-mizana wa tashkhasul absaru ila al-kutubi ataqa'u fil yamini aw fil shimali thumma ila lisanil mizani ayamilu ila janibis sayyiati aw ila janibil hasanat. Bapak hadirin saudara, sebelum kita melakukan penutupan di Masjid Nurul Hidayah, kita sudah bahas tentang bagian peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi di hari kiamat. Di antaranya bahwa Allah bertanya kepada Lauhul Mahfuz, ditanya, Lauhul Mahfuz, apa yang aku tuliskan pada kamu, sudahkah kamu sampaikan kepada malaikat Jibril? Nah, itu Lauhul Mahfuz ditanya Tuhan, gemeteran. Karena yang bertanya berwibawa. Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Kemudian Allah tanya pada Jibril, Jibril, apa yang disampaikan oleh Lauhul Mahfuz kepada kamu sudah sampaikan belum kepada para Nabi Rasul? Sudah. Giliran Nabi dan Rasul ditanya, udah kamu sampaikan belum kepada para manusia? Sudah. Itu semuanya ditanya. Itu mereka aja makhluk yang besar-besar ditanya oleh Allah, gemeteran. Bagaimana kita nanti? Kita tuh nanti ditanya oleh Allah, dihisab satu-satu. Nah, kita sih kepengennya hisabnya yasiron sebentar, enggak lama-lama. Sebisa mungkin hisabnya face to face. Kita langsung tatap muka kepada Allah. Enggak diablagin di depan orang banyak. Kayak orang waktu di sidang, dia punya masalah tindakan hukum. Kalau di sidang itu kan ada sidang terbuka, sidang tertutup. Nah, sidang tertutup itu ya cuman apa? Hakim, jaksa, terdakwa, sama saksi dan keluarganya. Tidak di blow up di media. Yang tahu segitu aja. Tapi kalau sidang terbuka, semuanya tahu. Ya seperti kasusnya Sambo. Masya Allah, betapa bobroknya kepolisian. Betapa banyak orang-orang brengsek ada di situ. Betapa rusaknya keluarganya dan seterusnya. Itu duit ternyata banyak sekali dan kasusnya sekarang nggak tahu gimana. Udah divonis mati, kemudian komponisnya berubah jadi seumur hidup dan ngajukan PK, peninjauan perkara. Nah kalau di akhirat mau ngajuin PK kemana? Nggak ada itu. Nah ini yang betapa dahsyatnya nanti ketika Allah tanya kepada kita. Kita sih berharap itu hanya kita dan Allah saja, yang lain nggak ada yang tahu. Umpama kayak saya ditanya, wah dosa saya banyak, dibuka dia lagi lah, kata orang-orang jamaah nih, lah Haji Soleh begitu doang, timbang katanya doang, ngajar pakai sorban, taunya kelakuannya kayak setan. Begitu. Itu Masya Allah, itu malunya luar biasa. Apalagi kalau dia ngelakonin zina segala diputer itu videonya, Masya Allah, kayak apa coba. Itu malunya orang tua kita, malunya Mbah Buyut, Cangga, warna utek-utek siwur. Dilihat anak putune koyo ngono ku ya apa? Masya Allah, malunya luar biasa. Nah, tapi kalau orang yang taubat, itu akan hilang semua. Filenya itu dibusek. Gak ada. Nah, ini yang makanya kita berharap catatan amal kita itu bagus semua. Dengan cara apa? Ya kita berbenah diri, ngaji. Nih. Nah, kemudian setelah kita dibagikan kemarin itu juga kita dapat buku catatan amal. Nah, buku catatan amal digantung di bawah arsy-nya Allah, ditiup angin. Itu terbang buku catatan amal kita. Kemana terbang? Ke semua pemiliknya masing-masing. Tidak bakal keliru. Itu akan nyantol di leher kita nanti, itu buku catatan amal kita. Nyantol di leher, kemudian diambil oleh malaikat, diserahkan. Ada yang nerimanya dengan tangan kanan, ada yang nerimanya dengan tangan kiri. Nah, kita sih berharap kita nerimanya dengan tangan kanan, jangan ambil tangan kiri. Nah, kita buka tuh buku catatan amal. Kalau semuanya amal kita bagus, itu warnanya putih sehingga membias ke wajah kita jadi putih. Nah kalau catatannya hitam kelam, ketika kita buka itu gelap, wajah kita jadi menghitam. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu ada wajah yang memutih, ada wajah yang menghitam. Ini. Dan setelah kita terima buku catatan amal kita, ini buku diapain? Nah, konon yang ditimbang itu kemudian mizan. Yang ditimbang itu buku catatan amal kita. Konon yang ditimbang kitanya. Wallahu alam dah tuh.
Ya boleh jadi ntar kita yang ditimbang didudukin. Nah, boleh jadi timbangannya kayak apa? Nah, timbangannya itu persis seperti lambangnya Mahkamah Agung. Nah, itu ada 2 mangkok, itu ada tiang penyangganya seperti itu. Nah, summa yunsibullahu mizana. Summa yunsibullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegakkan al-mizana, timbangan. Setelah buku kita ditimbang nih, ini mata kita semua tertuju kepada timbangan tersebut. Ini 2 mangkuk timbangan ini jomplangnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Tuh. Wa tashkhasul absaru, dan semua mata tertuju ilal kutubi, kepada buku catatan amal. Ataqau fil yamini aw fil shimali, ataqau, apakah ia condong atau jatuh atau miring, fil yamini ke arah kanan, aw fil shimali atau ke arah kiri. Dan lihat tuh, deg-degan kita tuh. Melihat, Masya Allah, ini kemana nih? Summa ila lisanil mizani, kemudian mata tertuju kepada lisannya mizan. Ayamul janibi sayyi'at, itu kalau dalam kita punya timbangan itu kan ada jarumnya tuh ya. Ya kemana tuh? Ke keburukan atau kejahatan. Itu jarumnya main, kita lihatin semua. Jadi jangan dipikir di akhirat itu canggih Pak alatnya. Jangan dipikir kayak timbangan, bukan canggih. Di sini aja canggih-canggih, masa di akhirat jadul? Nggak mungkin. Semuanya produksi canggih. Kayak pemerintah nih, punya proyeksi hidup di IKN, Smart City, Forest City. Semuanya serba canggih dengan teknologi canggih. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Jangan berpikiran kita di akhirat itu jadul, enggak. Lebih dahsyat lagi. Di dunia aja teknologi canggih, apalagi akhirat. Itu kita lihat apakah nanti ke arah kebaikan, janibis sayyi'at, atau ila janibis hasanat, ke arah kebaikan atau keburukan atau kebaikan. Nah, geredak semua kita. Bagaimana nasib kita nanti ditentukan di timbangan tersebut. Insyaallah. Nah, wa awwalu ma yuqda fil mawqifi fi sholati thumma ba'daha ad-dawa'i min qatli nafsin bi ghairi nafsin. Wa awwalu ma yuqda, wa awwalu ma, dan adapun ibadah yang pertama kali diputus, diadili fil mawqifi, di mauqif as-sholatu, adalah sholat. Jadi yang pertama kali diperiksa sholat kita. Itu kayak yang sembahyang. Yang kagak sembahyang apa yang mau diperiksa? Yang sembahyang tuh, yang diperiksa. Yang kagak sembahyang, apa yang mau diperiksa? Oh, kagak ada catatannya. Wa awwalu ma yuqda fil mauqifi, dan ibadah yang pertama kali diperiksa, ditetapkan, diputuskan fil mauqifi, di mauqif as-sholatu, adalah ibadah sholat. Diperiksa semuanya itu, dari syarat rukunnya beres semuanya. Ada kurang-kurangnya dikit, dilihat dia itu ngelakuin sholat sunnah nggak? Alhamdulillah ada. Sebelum subuh dia qabliyah subuh. Sebelum zuhur qabliyah zuhur. Habis sembahyang zuhur ada ba'diyah zuhur. Sebelum asar dia ngelakuin qabliyah asar. Habis asar kagak ada sembahyang sunnah. Maghrib pas habis azan qabliyah maghrib. Sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib, ba'diyah maghrib. Itu ngerjainnya di mana? Di masjid. Kalau di rumah kagak bakal. Coba dah. Itu kalau kita sembahyang jamaah di masjid, masuk masjid tahiyatul masjid. Terus azan, sholat sunnah qabliyah. Sembahyang jamaah, habis jamaah, sholat sunnah ba'diyah. Di rumah. Leboro-boro. Sembahyang aja ada untung. Apalagi ada bola, nonton bola dulu. Kalah mulu. Kurang doa ini. Nah ini dilihat tuh. Salat sunnahnya beres, semuanya kurang-kurangnya disempurnakan. Makanya Bapak rajin sembahyang sunnah. Kenapa? Sembahyang sunnah itu fadilahnya untuk menutupi kekurangan dalam salat fardu. Nah, kan udah pasti dah sembahyang kita gak karu-karuan dah. Jangan kata yang sunnah, yang fardu jaga beres, apalagi yang sunnah. Tapi jangan putus asa. Terus kerjain, usahain, belajar terus. Biar supaya surat kita beres, ngaji terus. Supaya ada perubahan tingkatan ibadahnya. Nah, itu dilihat, alhamdulillah ada kurangnya, ditutupi dengan yang sunnah. Nah, setelah itu apa lagi? Summa ba'daha ad-da'awi. Kemudian sesudahnya ad-da'awi, yaitu berbagai tuntutan. Ya, dan tindakan
Min qatli nafsin berupa menghilangkan nyawa bi ghairi nafsin tanpa hak. Maksudnya apa? Menghilangkan nyawa tanpa hak. Ini begini, bukan hak kisos. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain dengan sengaja, dengan alat yang mematikan, saksinya jelas, maka si pelaku itu dikenakan hukum kisos, dibunuh juga. Dia mematikan orang, hukumannya hukuman mati. Ya, kemarin tuh yang ibu-ibu taruh di koper. Ya masuk hotel bawa koper, pulang masuk masuk di koperin. Nah itu naudzubillah min dzalik. Nah ini apa namanya? Pelakunya dihukum mati. Kayak Sambo nembak anak buahnya anak aja dengan pistol. Dihukum mati, itu nggak ngapa-ngapa. Yang nggak boleh itu orang kagak salah apa-apa kita bunuh sampai mati. Tuh, nih hati-hati yang suka bagelin maling. Tuh maling sampai mati, di sini ente selamat, di akhirat awas aja. Tuh, saya cuma teriak doang Tuhan. Ya gara-gara lu teriak yang lain. Saya cuma megang itu ya gara-gara lu pegangin. Tuh. Ada yang gemes. Masya Allah, hati-hati ya. Kali ini tangan kita, kaki kita dimintakan tanggung jawab. Kalau di sini masa rame-rame polisi bingung nangkepnya, udah aja bebas. Nah, tuh mayat bokar Cipto Mangunkusumo buat apa? Praktek dokter-dokter baru. Nah ini yang apa nama kita, boleh jadi ntar dia masuk surga, kita yang bandel masuk neraka. Halo. Boleh jadi dia karena disalimi oleh kita. Belum berhasil nyolong, kabur, dibandelin orang sampai mati, dia masuk surga, kita di neraka. Enakan dia. Tuh, ini hati-hati makanya. Ini Bapak dan Saudara. Nah, ini kebengisan masyarakat ini luar biasa. Jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku itu. Nah, itu nanti akan dituntut. Ya Tuhan, saya dulu dicubit. Ya Tuhan, saya itu tampar pipi saya oleh siapa? Oleh laki saya. Tuh. Ya Tuhan, saya ini dulu. Waduh, semuanya tuh akan dituntut oleh Allah Subhanahu. Dituntut di hadapan Allah Subhanahu, dipersidangkan. Emang lu benar? Apa namanya nyubit bini lu? Lu empos. Ngerti di empos? Lu empos cubit apa gitu tuh? Dicubit itu nama di empos. Orang Betawi ya, dicubit apa diputer tuh, itu namanya di empos. Nah, tuh sampai mencederai, itu ditanya nanti. Hati-hati makanya. Ini semua tuntutan-tuntutan itu, semua dakwaan-dakwaan yang pernah kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kepada satu orang. Gimana kepada banyak orang? Makanya kata Pak Said Akil, koruptor itu masuk neraka. Nggak usah di penjara nggak apa-apa, dia bakal di neraka. Nggak bakal masuk surga koruptor. Jadi dibakar dulu di neraka, udah bersih semuanya. Nah ini kan undang-undang perampasan aset sampai gini hari belum juga disahkan. Udah 10 tahun. Sampai sekarang belum disahkan, DPR-nya takut. Orang di penjara nggak takut Pak. Kalau di penjara kaya kan enak bisa keluar masuk. Tidur di hotel. Tuh. Tapi kalau dia miskin, siapa yang mau ngeroin orang miskin? Udah miskin di penjara, aku belangsak. Disuruh-suruh tuh sama preman penjara. Suruh mijitin, suruh masak, suruh sengsara. Kan dia kaya jadi bos di penjara. Ini makanya undang-undang perampasan aset, biarin di sini dia bergaya, di akhirat masuk neraka. Tuh. Kalau kata orang Betawi, berjerasah. Nih. Nah, itu semuanya akan dapat tuntutan-tuntutan dari kita semua yang pernah dizalimi, kita akan menuntut hak pada orang-orang yang zalim. Summa yusakuna ila surati. Summa yusakuna, kemudian mereka semua digiring ila surati, menuju jembatan Siratal Mustaqim. Udah beres semuanya, proses hisab beres, kita digiring menuju jembatan Siratal Mustaqim. Wa huwa jisrun mamdudun ala matnin nari bainal mawqifi wal jannati. Wa huwa jembatan itu adalah jisrun, jembatan mamdudun yang memanjang. Ala matnin nari, di atas permukaan neraka, bainal mawqifi, yang terletak di antara mawqif padang mahsyar, wal jannati, dan surga. Ini umpama ini mawqif, ini jannah surga. Ini di bawahnya neraka. Jembatan itu memanjang. Berapa panjangnya? 3.000 tahun. Terus 1.000 tahun daki, 1.000 tahun menurun, 1.000 tahun mendatar. Siapa yang sanggup jalan begitu? Makanya olahraga.
Antar persiapan di akhirat. Lama dirinya. Ya Ustaz, saya ini udah jompo gimana? Lah antar balik jadi muda. Makanya di surga kagak ada yang tua-tua. Yang tua kagak ada di surga. Bu, nenek-nenek di surga kagak ada. Ntar semua melungsungi. Ganti kulit jadi muda. Dalam tafsir Yasin itu kita umurnya berapa? 33 tahun. Gantengnya kayak Nabi Yusuf. Suaranya merdu kayak suara Nabi Daud. Punya kekuatan 100 orang. Jadi kalau kita di sini makan sepiring, ntar di surga kita makan kuat 100 piring. Sini kita ngadepin bini satu, dan di sana 100 bini. Agak pakai obat-obatan. Ya, pokoknya di sana jadi suami pandangan hidup. Begitu dia belagin langsung hidup. Yang repot kan suami pejuang hidup, diapain aja nggak mau hidup. Yang repot tuh. Nah, ini jembatan itu panjang, mamdudun, memanjang alamat nari di atas permukaan neraka, bainal mauqifi wal jannati, terletak di antara mauqif dan surga. Fa innan naro bainahuma araqu min fa innan naro, dan sesungguhnya api neraka bainahuma ada di antara keduanya, jadi di bawah api neraka. Araqu min asy'ari, lebih tipis daripada rambut, selai rambut. Ahaddu, lebih tajam minas saifi, dari pedang. Jadi lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Itu pedang yang tajam. Bukan kan kita kalau suka ngelihat di YouTube, orang pandai besi, dia bikin pisau dari per gardan mobil itu ngetesnya apa? Kertas. Ya. Kalau pisau itu yang tajam, itu apa? Apa namanya? Benang sutra dilempari ke atas. Kalau ditebas putus itu berarti luar biasa tajamnya. Kalau kertas mah, ini kan masih apa? Masih ada anunya. Ini betul tajam, tapi yang sangat tajam itu kalau benang sutra dilemparkan ke udara, ditebas dengan pedang, kalau putus berarti itu luar biasa tajamnya. Itu ngetes ketajaman benda tajam dengan benang sutra. Ini lebih tajam dari mata pedang yang buat motong sutra. Kayak apa coba? Ketika kita injak, kita bilang langsung kaki kita tuh meloak. Nanti meloak. Luka yang menganga itu namanya meloak. Kalau kita di zaman dulu, orang suka buang sampah sembarangan, kita kagak pakai sendal, jalan injek beling, robek tuh kayak gitu, meloak. Obatnya pakai keong racun. Sekarang keong racunnya kagak ada. Tuh. Zaman dulu, zaman kita masih bocah. Ini bayangkan kayak apa tuh tajamnya. Nah terus kita bagaimana mau bertahan kalau orang tipis, tajam, 3000 tahun, gimana itu? Tapi jangan khawatir Bapak dan Saudara, dengan sedekah yang kita berikan. Ini sedekah kita itu akan mengalungi di leher kita. Dan ini akan bercahaya. Cahaya ini akan membuka lebar jembatan Sirat Mustaqim yang tipis itu menjadi lebar. Makanya ke masjid bawa duit. Jangan rokok sama korek doang. Jumatan rokok sama korek doang. Habis main Jumat judul. Itu bawa duit. Berapaknya pokoknya penting bawa buat menyemplungin tuh ke situ. Supaya apa? Supaya apa namanya? Buat tabungan kita di akhirat. Jangan pernah merasa apa kecil berbuat kebaikan. Enggak, Allah apresiasi. Yang penting itu dari hati kita. Nah, nanti dan juga jangan berkecil hati. Bahwasanya itu jauh sekali 3000 tahun, bagaimana kita jalannya? Nah, kalau lebar kan mendingan dikit. Ya kita jalan bisa, mau jalannya apa nama santai jogging, mau lari bisa aja. Nah, ini ada orang-orang yang bisa melewatinya kalbarkil khatib, seperti petir menyambar. Langsung aja, langsung nyampe. Seperti burung, seperti kuda balap, seperti angin. Itu orang-orang yang punya keistimewaan. Siapa itu? Ya, orang yang rajin berbuat kebajikan. Nah, ketika waktu kumandang azan, dia pergi ke masjid, sholat berjamaah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, yang bersegera melaksanakan ibadah, orang yang nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bagaikan kilat yang menyambar. Nah. Fahuwa mislul Musa. Fahuwa, maka pedang tersebut mislul Musa, seperti pisau cukur. Fannajuna, maka adapun orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat yajuzunahu kalam hadil basari. Dia mampu melewatinya, menyeberanginya kalam hatil basari, seperti kedipan mata. Kedip nyampe. Jadi berkedip langsung nyampe. Kalah tuh bus.
Nah, kalau bus kan dari Jakarta ke Bandung 30 menit. Nah, ini enggak begitu ngedip langsung nyampe. 3.000 tahun. Berarti berapa kecepatan? Ini yang ngerti tukang hitung silakan dihitung. 3.000 tahun sekedip mata. Berapa kecepatannya itu? Summa kalbarki kemudian kecepatannya seperti barki, yaitu kilat. Ada yang sekejap mata, ada yang seperti kilat. Summa karrihi, kemudian ada yang secepat angin. Nah, ini ada kecepatan angin, ada kecepatan cahaya. Ada kecepatan kedipan mata. Kalau mata berkedip itu kan luar biasa. Ini seperti ilmu yang dimiliki oleh muridnya Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah itu ketika beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bala tentaranya, ketika beliau inspeksi, ini burung hudud kagak ada nih, ntar kalau datang gua sembelih nih burung. Burung hudud datang, diomelin sama Nabi Daud. Ente dari mana? Orang udah kumpul kagak ada. Ya Nabi Daud, saya dapat kabar gembira. Apa tuh? Namun jauh di sana di Yaman ada seorang raja perempuan, cakep. Nah, kita kalau jadi ngomongin begitu, luluh tadi marah. Ada perempuan cakep, wah luluh kita. Nah, siapa namanya? Bilqis jadi raja, tapi dia nggak ibadah kepada Allah. Nah, akhirnya beliau nulis surat kepada Ratu Bilqis supaya tunduk memeluk agama Islam. Kata balatan Bilqis, ya kan kita negara berdaulat, kita punya pasukan, masa ditantang begitu kita kendor? Ya kita lawan, kata tentara. Tapi kata orang alim bijaksana di kerajaannya Bilqis, Tuan Putri, iya kalau kita menang, kalau kita kalah kita bakal ditawan. Ini bangsawan jadi apa? Bakal jadi budak. Nah, kita nggak siap itu. Orang kalau dari miskin jadi orang kaya bisa. Tapi dari kaya jadi orang miskin banyak yang nggak bisa. Makanya begitu perusahaannya pilot lompat dari apartemen, nggak siap untuk miskin. Tuh. Tapi kalau dari miskin jadi orang kaya, semuanya bisa. Siap nggak Pak jadi orang kaya? Saya yakin nggak ada yang siap. Kenapa? Ini masjid bakal kosong. Semuanya punya duit 1 miliar, uang ayam semua, kagak ada yang bayar. Pada kemana umroh? Ini masjid kosong nih, semuanya punya duit 1 miliar. Ya pada ngayam sini kosong, gak ada orang. Tapi kalau jadi dari kaya miskin tidak ada yang siap. Nah, ini akhirnya apa? Bilqis nurut. Nah, siap. Kemudian sebelum itu Nabi Sulaiman ngomong, siapa yang bisa mindahin kerajaan Bilqis ke tempat sini nih? Siapa yang bisa? Iblis ngomong, saya bisa. Dan Tuan Raja Sulaiman, engkau duduk. Sebelum engkau berdiri, itu kerajaan udah nyampe sini. Ada lagi, Asif bin Barkhiyah. Oh, saya bisa punya ilmu cepat lagi. Apa itu? Sebelum mata Anda kembali dari berkedip, kan kita kalau ngedip sebentar. Itu kita merem, sebelum balik lagi, udah ada di sini. Itu kecepatan teknologi canggih model akhirat. Yang kalau kata Kiai Misbah Mustafa, itu encingnya Kiai Bisri Mustafa, itu ilmu teknologi canggih model akhirat. Jadi kita nih mestinya kalau ada ulama yang bisa punya ilmu kayak begini, itu Israel pindahin ke laut. Kelar itu, tenggelamin ke laut Israel, kelar. Karena nggak ada yang punya. Nah, ini yang teknologi canggih model akhirat itu model yang punya Asif bin Barkhiyah. Nih. Kecepatannya seperti kecepatan angin. Summa katayri, kemudian kecepatan seperti kecepatan seekor burung. Nah, ini bapak-bapak, saya itu hobi main burung tuh kan. Ada burung yang harganya berapa? 1 miliar. Burung burung darat tuh, yang aduan harga 1 miliar. Itu kalau hilang nangis sih punya. Ada yang jahat itu, lagi terbang diiringin, kemudian dikelepekin jatuh, wah nangis itu. Burung harga 1 miliar. Ini seperti kecepatan burung. Summa kal khayli, kemudian seperti kecepatan kuda balap. Nah, yang ini yang menjadi kecepatan mobil supercar. Itu pakai kuda, makanya Ferrari gambarnya gambarnya itu kan kuda. Nah, itu kecepatannya kecepatan yang luar biasa. Summa man yajuzunahu sa'yan. Kemudian ada orang-orang yajuzunahu yang bisa melewatinya sa'yan dengan jalan kaki, sa'yan. Summa masyan, sa'yan dengan dia jalan santai.
summa masyan kemudian jalan kaki, summa habuan kemudian ngesot. Nah, jalannya ngesot. Mendingan sama. Berapa ribu tahun? 3.000 tahun ngesot. Siapa tuh? Wallahu alam. Summa zafan kemudian merangkak. Fahum yatafawaduna kal halikina. Fahum maka mereka semua yatafawatuna mereka berbeda-beda ya untuk tingkat sampainya ke melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sepanjang 3.000 tahun tadi. Kal halikina sebagaimana orang-orang yang binasa, artinya orang yang nyemplung ke neraka. Bagaimana keadaan orang yang nyemplung ke neraka ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Faminhum maka ada di antara orang-orang yang nyemplung ke neraka ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim man yakubu bi awwali qadamin, yaitu man orang-orang yakubu yang sudah terjungkal bi awwali qadamin dengan menginjakkan atau langkah yang pertama. Jadi begitu dia nginjak langsung jatuh. Kenapa? Ya nggak kuat. Jembatannya sempit, kecil, tajam. Nah, itu langsung jatuh. Wa wallazi yakunu akhirul kharijina minan nar. Wa huwa dan dia ini orang yang begitu nginjak langsung jatuh ke neraka. Au akhiru man. Allazi seseorang yakunu yang dia adalah akhirul kharijina, orang yang terakhir kali keluar minan nari dari neraka. Itu yang paling belakangan masuk surga dari umat Nabi Muhammad. Yang lain udah pada nari, pada lari-larian di taman sambil nyanyi kayak pemain film India. Tuh, sama perempuan cakep-cakep. Ya pada ngeroyok ke mall, yang sini sono lagi, yang ibu-ibu pada ngelihat tas, beli, ngelihat baju, beli, ngelihat lipstik, beli. Itu Bu, tadi surga ada mall. Oh sini kita tahu pasar Cipete, pasar Blok A, udah nggak ada pasar Blok A. Blok M, itu sudah ada mall. Jadi di dunia sabar, nggak usah ngajak kemana-mana, udah ngurusin laki, ngurusin rumah tangga biar beres. Siapin generasi anak-anak yang rajin, yang sholat, yang rajin baca Quran, yang itu. Jangan ngayap kemana-mana, diam-diam di rumah. Jaga gawang. Ya itu duit yang dia kasih laki taruh di pendaringan. Zaman dulu, sekarang ATM. Ya, itu gunakan sebaik-baiknya, habiskan pada hal yang bermanfaat. Ini, nah nanti ya Pak, pada ngeroyok, ini dia belakangan masuk surganya. Ketika dia dapat syafaat, dikeluarkan dari surga. Ini ceritanya ada dalam kitab Mawaizatul Usmuriyah. Ketika mereka selamat dari surga, dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, lah mandi di Telaga Kausar, dipersilakan masuk surga. Dia bingung. Dia tanya, ya Tuhan, emang masih ada tempat buat saya? Karena dia pikir semuanya udah ngambil, udah kagak ada tempat. Kabelnya habis. Bapak dan saudara, jangan kata kita punya rumah di surga, jadi gembel aja gelandangan di surga itu enak. Umpama kita nggak punya rumah di surga, jadi gelandangan, enak. Umpama, ya kalau di sini kita nggak enak. Kayak seperti orang di Amerika. Pengangguran tiap bulan dikasih gaji 5 juta. Seperti ceritanya Ustadz Ali Limau itu. Makanya salah gunain mereka jadi pengonsumsi narkoba. Lah kagak kerja digaji duit. Lah Indonesia juga nih umpama nanti sejahtera. Yang menurut para pakar ekonomi, kalau itu tambang-tambang dikelola dengan baik, setiap penduduk Indonesia 1 orang dapat duit 20 juta. Enggak usah kerja. Kira-kira nih, kita kagak ngapa-ngapain, oncang-oncang kaki tiap bulan masuk ke rekening 20 juta. Kira-kira kita bagaimana? Jadi penyakit. Tuh, lah kagak kerja, agak mikir, kerjanya gegar sama tidur. Penyakit kan kita. Nah, itu begitu karena tidak pandai menikmati, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Oke. Ya, itu dia bingung. Akhirnya Allah kasihkan tempat yang luar biasa luasnya seperti sepulau Jawa itu. Dari ujung Kulon sampai ujung Genteng di Banyuwangi. Dari ujung Kulon di Banten sampai ujung Genteng di Banyuwangi. Itu luas kekuasaannya. Lah, Masya Allah. Kalau kita tuh punya rumah, punya tanah kayak begitu, kita bingung bayar pajaknya. Di surga pakai bayar pajak. Agak ada udah. Agak ada retribusi sampah.
Karena nggak ada yang nyampah. Tuh, nggak ada macam-macam, nggak ada orang polusi udara, nggak ada. Sehat semuanya. Nah, di surga luar biasa. Ini orang yang terakhir masuk surga, yang terakhir keluar dari neraka. Wa minhum man yakubu inda akhiri qadamin fayaqulu awwalam kharijina minha. Wa minhum, dan ada di antara orang-orang celakaman, orang-orang yakubu yang terjungkal inda akhiri qadamin, di akhir langkahnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, fayaqulu awwala al-kharijina minha, maka dia menjadi orang yang pertama kali keluar dari neraka. Jadi dari langkah pertama, kedua, terus sampai 3000 tahun. Sekali lagi melangkah, hendak melompat masuk surga, jatuh masuk ke neraka. Ini luar biasa nih, kita bingung mikirinnya gimana kita. Udah selangkah lagi masuk surga, nyemplung ke neraka. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang pertama kali nanti keluar dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang baru nginjak langsung nyemplung, ini yang belakangan keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Wa tawawutul mururi bihasabi tafawuti fil a'mali shalihati wal i'radi an hurmatillahi ta'ala. Wa tafawutul mururi, perbedaan tingkat kecepatan perjalanan. Ya, bihasabi tafawuti fil a'mali shalihati, berdasarkan perbedaan kesemangatan dalam melakukan amal soleh. Ada orang yang pora-pora, ada orang yang semangat, sigap. Nah, kalau bahasa sekarang garcep. Kayak ibu-ibu, orang tua murid. Kalau dipanggil ke sekolahan, anaknya bermasalah, pora-pora. Kata bininya, Pak, sampein ke sekolah. Aku sudah sering. Kata lakinya, saya nggak sempat, kamu aja. Kamu kan ibunya. Tuh, kalau anaknya bermasalah. Tapi kalau giliran pengumuman KJP, orang dikongkan seluruh dewe takon. Itu garcep. Nah, begitu tuh. Nah, karena kita ini belakangan jadi pora-pora ibadah. Nah, itu nanti juga perlakuan Tuhan kayak begitu. Masih semangat. Gitu. Wadi'uradi, dan keberpalingan an hurmatillahi ta'ala, dari menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza khatara 'ala al-qulubi, bila hal tersebut terbesit di dalam hati. Tuh. Bapak dan Saudara, ini masih ada 5 menit lagi, dikit lagi. Wa awwalu man ya'ti lan nari qabil. Wa awwalu man, dan orang yang pertama kali ya'ti nyemplung ilan nari, ke dalam neraka, qabil, yaitu Qabil, saudaranya Habil, anaknya Nabi Adam. Karena dia enggak terima keputusan Nabi Adam untuk dia ganteng, kawin bininya ebrek. Rebek bininya. Tuh. Makanya ini maksudnya apa? Nabi Adam, Hawa itu, Bu. Hawa itu bunting 40 kali. Ibu berapa kali? 40 kali. Semuanya itu kembar. Kalau kata Kiai Tilek, somplak. 40 kali. Kembar berarti kan anak 80. Tuh. Ini kemudian karena manusia belum ada kecuali Adam dan anak-anaknya, maka kawinnya inses, kawin saudara. Tapi kebijakannya, kembaran ini nggak boleh kawin dengan kembaran yang lain. Nah, Qabil ganteng, kembarannya cantik. Habil jelek, kembarannya juga jelek perempuan. Untuk apa? Supaya memperbaiki keturunan. Nah, makanya bapak-bapak, ini anak-anak muda yang tampangnya pas-pasan, cari bini yang cantik supaya sergep. Sergep nyari duitnya. Tuh. Nah, ini apa? Itu untuk memperbaiki keturunan. Nah, si Qabil nggak terima. Ini bapak bagaimana sih? Saya dapat bini jelek, maksudnya supaya ada perbaikan keturunan. Nah, akhirnya dia nggak terima. Nah, supaya lega, ini kedua-duanya disuruh menyediakan korban. Nah, Habil dia ikhlas, korbannya kambing yang besar. Tuh Pak, makanya besok kalau punya duit korban kambing yang gede, jangan kambing sisa-sisa itu berapa nih? Berapa? 2 juta ini aja dah. Jangan yang gede. Tuh beliau sama beliau tuh, Yai Ali Ridho. Tuh cari tuh sama beliau. Jangan yang kecil, yang gede. Ini Habil yang gede. Diterima oleh Allah. Langsung datang api dari atas langit, terbakar.
Nah si Qabil nggak diterima karena dia nggak serius. Akhirnya udah. Nah muncul hasud. Nah adanya si Habil supaya istrinya bisa direbut, dihilangkan nyawanya. Sampai sekarang kita berebut perempuan, berebut harta, nyawa bisa hilang, bisa melayang. Nah dari situ maka dia ini orang yang pertama kali melakukan tindakan kriminal pembunuhan di muka bumi. Setiap ada orang yang terbunuh, maka si Qabil dapat dosa pembunuhan. Jadi setiap hari di dunia ini kan ada orang mati terbunuh nih. Nah, maka dia dapat saham dosa. Begitu terus. Makanya kita tuh kalau di kampung menjadi pelopor kebaikan, ketika kita sudah meninggal dunia, kebaikan itu teruskan, itu beliau dapat pahala. Seperti Kiai Mukhtar, seperti Kiai Abdurrahman Said. Beliau sudah tidak ada, nggak hadir lagi di sini. Tapi karena ini kita lanjutkan, beliau dapat pahala terus. Insya Allah beruntung nih orang-orang yang menjadi pelaku kebaikan. Qadara akhu Habil bi ghairi haqqin, yang membunuh saudaranya Habil bi ghairi haqqin, tanpa hak. Li'annahu awwalu man adhara hadhil khoslati, karena apa? Beliau adalah orang yang pertama kali menampakkan perilaku ini, yaitu membunuh orang. Wa hadza awwalu man yadkhuluha, dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka minal insi, dari jenis manusia. Wa iblis, dan iblis awwalu man yadkhuluha minal jinni, adalah orang yang pertama kali masuk neraka dari kalangan jin. Jadi ada jin, ada manusia, ada malaikat. Malaikat semuanya di surga, manusia ada yang di surga, ada yang neraka. Kalau jin begitu juga, ada yang di neraka, ada yang di surga. Yang di neraka iblis. Yang di surga jin yang beragama Islam, yang beriman. Jin sama manusia sama, ada yang beriman, ada yang tidak. Manusia juga begitu, iman tidak. Yang masuk surga yang beriman. Jin yang masuk surga yang beriman. Kalau iblis jelas di neraka. Kenapa? Dia orang yang tidak mau tunduk kepada Adam, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu yamutuna bi nafatil ula. Hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ruh khulafaur rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, la ruhi al-Syekh Abdul Qadir Jalani wa ruhi jami' wal isawab, la ruhi Muallim Gai Sabi Ajami, la ruhi Abi Qadi Abdurrahman Asghab, la ruhi al-Malki Haji Mukhtar Lufi Bi'a, wa la ruhi al-Malki Haji Abdurrahman Said bin Said, la ruhi al-Marhum Haji Ustaz Haji Abu Bakar Mawidi, la ruhi al-Marhum Ustaz Haji Nashdar, la ruhi al-Marhum Ustaz Din, wa la ruhi almarhum para wakaf daripada Masjid Nurul Mubin, wa ila ruhi almarhum min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liqrabatina wa liustajina wa limuallimina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa bura'ihim, ya Allah yataqassahum birrahman maghfirah wa yasinahum jannah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا يا كريم، اغفر لنا يا رحيم يا ارحم الراحمين، ارحمنا اللهم بحق الفاتحه، بشير الفاتحه، وبزمة الفاتحه، وبشفاعة الفاتحه، يا فارج الهم، يا كاسم الغام، يا من لعبده يغفر ويرحم، افتح لنا ابواب الخير والبركه والنعمه والقوه والصحه والسلامه وبالمغفرة والجنة والرضا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور. اللهم اجعلنا ولدا صالحا سليما عليما كبيرا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، والفوز من الآفات والآحاد لك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم انصر لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة،
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد نور المبين بكم ونائكم واغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل اللهم قبورهم وتجعل قبورهم غفرا من غفرات النيران. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.